Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa yang terbentang melintasi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak dahulu kala, keberadaan Bengawan Solo memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya untuk jalur lalu lintas perdagangan pada zaman kolonial masa itu. Tapi di balik kemegahan dan keindahannya, Bengawan Solo menyimpan berbagai kisah mistis di luar penalaran manusia. Seperti dikisahkan para penduduk yang mendiami sepanjang pesisir sungai Bengawan Solo. Menurut mereka, dan mitos yang berkembang di tengah masyarakat, konon kisahnya sering ada penampakan makhluk berwujud buaya, ular dengan ukuran raksasa, Onggoinggi, sosok kepala wanita berambut terurai yang mengambang di permukaan air, dan banyak lagi kisah-kisah yang di luar penalaran manusia. Nah, sahabat Kang Dasep dan pemirsa Cah Angon, malam ini Kang Dasep bersama tim akan menguak fenomena astral apa yang ada di Sungai Bengawan Solo. Tepatnya di Jembatan Juruk yang terletak di sebelah timur kota Solo. Hal-hal mistis apakah yang akan diungkap oleh Kang Dasep bersama tim? Pemirsa, saksikan terus perjalanan Kang Dasep di channel Kang Dasep Cah Angon. Kuasa sobor ini, umpan jaluk tak pating. Ya, enggak apa-apa. Coba buktikan bahwa kamu Sampai salahku. Oh. Tapi pasti ada. Munggah nyepet ki. Sialah. Kowe ngapain sing ganggu nang kene? Saya tidak mengganggu. Saya hanya pengen mengetahui sedikit. Keratonku nang kene, kowe dhewe dong apa? Ya, kalau kita lebih deteksi lagi, ini sebenarnya pakai pakaian Jawa, mirip Jawa panjang ini, tetapi warnanya merah semua. Siap loh. Ya? Siap loh. Oh, siap. Cepet saat dia aku. Kamera roll action. Action. Pemirsa Cah Angon dimanapun Anda berada, hari ini kita akan menguak misteri seperti apa yang terjadi di Jembatan Juruk. Yang konon katanya Jembatan Juruk itu sering terjadi yang namanya bunuh diri. Apakah ojo cedak-cedak lagi opening kok? Aku wedi. Aku wedi. Ojo cedak-cedak. Oh ya, aku mundur ya aku. Aku mundur. Aku ya wedi. Wes pas dong. Wis pas. Pas. Yang kita ulang lagi. Yang konon katanya Jembatan Juruk sini sering terjadi yang namanya bunuh diri. Bunuh diri tersebut ataukah memang dari korban merasa frustasi atau memang ingin mengakhiri hidupnya, ataukah ada entitas-entitas lain yang membisiki untuk melakukan bunuh diri. Saya nggak tahu, tapi nanti saya akan membawa pakarnya yang akan menjelaskan sebenarnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Cah Angon, menguak misteri di negeri ini. Ayo, wedi. Ayo. Halo Angon, pemirsa Cah Angon yang setia, hari ini kita sudah bersama pengasuh dari Padepokan Cah Angon. Beliau adalah Kang Dasep dan beliau nggak sendiri, beliau juga ditemani oleh Mas Kanjeng. Seperti apa nanti penjelasannya? Langsung saja. Assalamualaikum Kang Dasep. Waalaikumsalam warahmatullahi Kanjeng. Kita sudah berada di Jembatan Juruk nih. Ya. Saya kan sebagai orang awam, mungkin mewakili teman-teman pemirsa yang ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di Jembatan Juruk. Katanya sering terjadi apa yang namanya bunuh diri. Itu kenapa, bisa dijelaskan? Oh ya.
pemirsa Cahangon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan memang tempat ini tempat yang cukup istimewa. Secara mistisnya luar biasa, secara kita energi di sini juga cukup luar biasa juga. Intinya gini, kasus bunuh diri yang ada di sini bukan semua karena faktor makhluk yang ada di sini, tetapi faktor manusianya juga. Intinya tetapi ada sesuatu yang memang dari faktor sini yang melakukan pembisikan. Pikiran kita kosong, kita hati-hatian karena gampang terkombinasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Ya, oke, gitu. Nyun sewu nih Kang Dasep. Iya. Nyun sewu. Ya, ya, ya. Nek mriki niki kira-kira ada apa aja ya? Oh, gitu. Kebetulan di sini nanti kita akan melihat kalau secara gambaran luasnya di sini ada kerajaan jin yang cukup luar biasa yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nanti perempuan itu berbaju merah dengan kondisi model zaman bahula, zaman dulu dengan apa namanya kostum itu apa Kemben-kemben gitu. ya, tapi ada agak panjang. Tapi di beliaunya sendiri ada kayak mahkota. Tapi intinya gini, nanti kita coba cekkan secara detailnya. Kita nanti ada tim dari kami, ya. Ya, ada ya. Nanti beliaunya siapa namanya? Ada Mas Sukro nanti ilustrator kita. Ilustrator kita ya. Ya. Nanti kita coba untuk menggambar seperti apa bentuk yang lebih jelas lagi, ya. Nanti ada beberapa sih sebenarnya. Satu itu, kedua di belakang itu. Bilang saya tadi waktu hadir di sini, saya melihat ada ular besar cukup besar, masih ada posisi di sini sebenarnya. Ular cukup besar, dan satu lagi beliau yang sebagai ratu itu sebenarnya di belakangnya ada makhluk cukup besar, itu seorang pengawal setianya. Ya, coba nanti kita rasakan, atau mungkin Mas Cepi mau ngerasain? Mungkin yang lain aja, mungkin yang lain. Oh gitu. Iya, saya di sini hanya membantu rekan-rekan bertanya, mungkin. Oh gitu. Ngoten Kang. Ya minimal kan ada pembuktian, merasakan sedikit aja. Siapa tahu buat oleh-oleh berulang ke rumah. Ya, Oh, jangan ya. Jangan. Tapi ini Kang, Iya. ini kan sama Siap. Mas Kanjeng. Iya. Mas Kanjeng, sedikit penjelasan dulunya tentang jembatan Juruk ini pripun. Ya, terima kasih Rahayu semuanya. Sobat Bolo Cahangon, sebelumnya ini tempat yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau melihat sejarah jembatan pertama kali yang menghubungkan dari beberapa kota, dari Sragen, Sukoharjo maupun di Karanganyar, dan ini di Solo, ini jembatan yang dibangun tahun 1913 oleh beliau Sinuwun PB10. Ini dengan durasi waktu 2 tahun pembangunan, dan ini luar biasa, jembatan yang paling kokoh yang ada di kota Solo, dan ini menjadikan suatu legendaris. Itu apa yang sudah disampaikan oleh Kang Dasep maupun Bang Cepi ini, ya makan kita kuak sama-sama secara ilustrasi, kemudian secara mediasi nanti kita akan kita kuak sebenarnya ada apa, dan ini satu realita yang terjadi, bukan suatu rekayasa. Dan ini nanti akan kita tunjukkan semua pemirsa yang ada bahwa tim akan benar-benar menunjukkan secara realita yang ada sebenarnya di jembatan ini. Tapi semuanya karena Allah Ta'ala. Terima kasih Rahayu semuanya. Oke, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mendatangkan Mas Sukro, di mana Mas Sukro tersebut adalah ilustrator dari Cahangon. Mungkin pemirsa ingin melihat mungkin ini nopo Siap. Orang saya juga pengen tahu, tapi kan nggak. Ini Mas Cepi, mohon ini di belakang Mas Cepi juga ini sudah mulai ada yang mengikuti ini luar biasa ini. Iya. Ya Kang Dasep ya ini. Ya betul. Energinya luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini nyata gitu. Apa perlu Mas Cepi dibukakan Kang Dasep? Boleh. Itu Biar bagus itu. bisa lihat. Sebentar lagi kita akan langsung mendatangkan Mas Sukro untuk ilustrator supaya pemirsa Cahangon yang setia bisa menyaksikan apa yang ada di sini. Oke. Jangan kemana-mana. Bolo Angon dimanapun Anda berada, sekarang sudah ada Mas Sukro. Mas Sukro ini adalah salah satu ilustrator di channel Cahangon. Monggo Kang Dasep, Mas Kanjeng untuk bisa membantu Mas Sukro memvisualisasikan apa yang ada di sini. Seperti apa prosesnya? Ikuti. Oke, siap.
Mas Kanjeng, ini coba tak bukakan dulu mata batinnya. Mudah-mudahan nanti dia bisa melihat sesuatu yang nanti kita tunjukkan ke arah mana. Ya, nanti saya tolong dibantu di belakang untuk tambahan energi ya. Oke. Pemirsa Cahangon yang dengan Allah SWT, yuk kita kondisikan relax ya, serilek-relaxnya hati dan pikiran. Sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa yang Anda rasakan? Napa ngrasake napa luwe, napa pripun? Agak anget. Ya. Agak anget. Oke. Ya macam-macam pokoknya. Gaduh-gaduh. Mas Sukro udah siap ya? Mungkin nanti akan, tadi kan sudah dibantu sama Kang Dasep sama Mas Kanjeng untuk bisa memvisualisasikan. Ya, monggo nanti saya kasih tempat tersendiri di sana ya. Tempatnya agak jauh. Tulung Agung. Enggak. Tempatnya nanti silakan untuk memvisualisasikan. Mboten nggih mawon? Oke, siap. Yuk kita. Dan setelah ini kita langsung akan diajak sama Kang Dasep sama Mas Kanjeng untuk katanya ngobrol dengan penguasa sini. Ini saestu niku. Ya, nanti beliaunya kita coba tarik, kita masukkan ke mediator. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita cari kali informasi yang kenapa faktornya yang di awal kasus-kasus bunuh diri. Tapi intinya di belakang kita cukup kuat. Mereka rasanya pengen menghantam kita. Tapi mudah-mudahan hari ini karena pemirsa Cahangon yang dengan Allah SWT, tak tolong doa-doanya karena keterbatasan saya dan semua yang ada di sini, mohon tolong dibantu untuk doa-doanya. Ayo kita kondisikan, kita merapat ke sana untuk mengondisikan Mas Sukron ya. Bolangon dimanapun Anda berada, kita akan diajak oleh Kang Dasep menuju ke pusat dari kerajaan jin yang berada di jembatan Juruk sini. Langsung saja saya juga deg-deg ser, deg-deg. Tapi nggak ada apa-apa toh, aman toh. Insya Allah nggak ada apa-apa. Aman. Ya, beliaunya kan iso mudeng, Aneh aku. Seperti apa? Ikuti, monggo. Oke, siap. Ayo Mas Nurullah, kita kondisikan. Yang siap gambar kan? Siap. Oke, siap. Mas Kanjeng di belakang Mas Nurullah. Siap, guys. Agak di sini aja. Nah, di sini. Ya. Ya, dibantu lagi. Ya, hati-hati, mereka mau mendekat cukup banyak, pengen biar dia fokus satu gambar. Ya, terus. Siap bro. Siap. Siap ya. Aman. Ya aku saking wedine topikku nanti miring dhewe. Miring Gus, tapi miring. Asini topikku ra miring. Dasku le muntir. Kamera roles. Tenanan fokus. Kamera tenanan lho. Kamera roll action. Bolangon dimanapun Anda berada, tadi kita udah jalan-jalan bersama Kang Dasep, terus bersama Mas Kanjeng, dan kita di sini saatnya pembuktian yaitu mediumisasi.
dan orang-orang yang akan datang ke menjadi mediumisasi di Cahangon itu sudah melalui tahap apa jenenge? Audisinya di Indosiar. Indosiar. Oh. SCTV. Ya. Nanti seperti apa? Mumpung ra ono Kang Dasep, kita bercanda dulu. Buru-buru cari uangnya impor. Impor ke Tokyo. Tokyomu. Lah, Gitu tuh suka Tokyo. Lah. Nigeria. Tenanan serius. Hah. Serius. Oke, untuk Pulau Angon dimanapun Anda berada, saatnya kita mediumisasi bersama Pulau Angon. Jeda. Iya. Kang Dasep siap bersama Pulau Angon, pemirsa setia dari channel Cahangon. Ini saatnya kita untuk mediumisasi. Ya. Jadi saya mau tanya nih sama Kang Dasep. Siap. Ini yang akan dimasukkan itu kira-kira loh, saya Ya. tidak bisa lihat. Contoh nih, ini sosok yang gimana? Ataukah kayak Doraemon, Naruto, atau gimana? Rencana saya mau masukin, kebetulan yang penguasa sini seorang perempuan yang kali kita ceritakan tadi pakai baju merah, kita kondisikan. Nanti kita masukin ke Mas Erwin. Siap. Oke. Udah siap ya jenengan berarti? Enggak, saya cuma Oh, tak kira jenengan yang siap. Oke Mas Erwin, siap. Ya, kita kondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, kenapa kamu? Aku senggarku. Kenapa nggak suka? Ini panggonanku. Ya, saya paham. Itu tempatnya jenengan. Kuasa sopor ini. Umpan delok tak pating. Ya, enggak apa-apa. Coba buktikan bahwa kamu ampuh. Intinya saya pengen menguak tempat ini seperti apa, tentang orang-orang yang berdiri di sini sering bunuh diri. Apakah pengaruh jenengan juga? Oh, rasa kagantah kok. Yen wani karagu yo ayo. Ayo buktikan. Yen ora wani siapapun minggat kamu. to. Yo, saya tidak ada masalah. Wes rasa takut bae. Ya, tunjukkan kekuatanmu. Ya, monggo berdiri. Tunjukkan bahwa kamu orang hebat, makhluk hebat. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi wala sama ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Tiga tahun mati. Ya, nggak kuat. Cuma segitu aja. Tani kuwi iki. Aku ora pengen. Kuwi iki sopo minggat. Gak usah lihat belakang saya. Ayo Lagi kita semua. kondisikan, ayo. Siapapun kamu, saya hanya pengen nganu dok, mencari informasi. Tapi kamu kenapa ganggu? Aku seneng apa iki awak iki ora penak. 1, 2, 3, kamu keluar dari raga ini. Bismillah. Awak iki ora penak. Allahumma shalli. Bawa sono lagi. Si tenaga kan? Saya netralisir tempat ini dulu pemirsa. Kondisinya memang cukup, yang lain-lain juga mau mendekat. Saya kondisikan dulu ya. Ini Kang Dasep sedang menetralisir tempat sini karena yang masuk banyak katanya. Selain yang masuk entitas, masuk tagihan bulanan juga ada. Serius? Aku deal. Ya. Masuk aja aku. Kang Dasep, Mas Cepi gimana? mau tanya, itu tadi kan mediumisasinya itu kan mau ke Mas Erwin. Iya kebetulan. Kok tiba-tiba salah satu teman kita kok ikut gitu-gitu itu kenapa deh Om? Jadi gini pemirsa, jangan yang dengan Allah SWT. Kebetulan saya mengundang ratu yang ada di sini, tapi pengawalnya yang cukup besar itu nggak terima karena merasa
ini ratu saya yang harus kita jaga, tiba-tiba masuk, kita nggak tahu, makanya tiba-tiba masuk seperti itu, ya sudah kita kondisikan dulu kru kita kan, demi keamanan bersama. Ternyata saat mengondisikan itu malah di sekitar sini semuanya kumpul. Ini bukan dari kerajaan sini aja, jadi ada beberapa yang di luar sana itu cukup ramai juga. Tapi insya Allah bisa terkondisikan karena berkat doa-doa pemirsa Cangon yang Allah SWT. Makanya intinya setiap kita mengondisikan tempat manapun tanpa doa mereka ya, karena kemampuan saya yang terbatas dan kondisi yang tidak bisa maksimal. Niku wow berarti baru pengawalnya. Iya, yang cukup besar. Berarti kita jadi panggil Mas Erwin. Tetap kita jalan seperti apa yang kita inginkan, ya, biar pemirsa tahu pengennya mereka itu seperti apa. Ya. Karena niat kita tidak untuk benturan, ya, hanya mencari informasi kenapa sering terjadi di sini orang-orang bunuh diri. Tapi intinya kita nggak nyalakan mereka, semua kita balikin pada manusianya. Oke. Jangan memfitnah. Iya, malu. Cam kan itu. Jangan kau jadikan mereka sebagai kambing hitam. Paling enak kan kambing guling. Iya, oke. Kita masih akan tetap mediumisasi. Kita masih akan tetap mediumisasi. Tentunya kita akan memanggil sosok dari pok-pokannya itu apa ya bahasa Indonesianya? Raja di sini. Rajanya di sini. Oke, langsung aja ya. Siap. Oke, kita kondisikan ya. Ya. Ayo. Oke, Pulau Angon dimanapun Anda berada, karena tadi ada sedikit masalah, terus banyaknya gangguan yang mengganggu tim kita, terus beliaunya juga terjadi benturan-benturan energi yang mungkin Kang Dasep yang tahu, saya sih nggak tahu. Tapi seperti yang kita janjikan, kita akan mediumisasi sosok ratu penguasa dari kerajaan jin yang berada di jembatan Juruk sini. Monggo Kang. Oke, kita lakukan ya, jangan lupa tolong doanya. Oke, lanjut yuk. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanwun. Ngapunten saderengipun. Nggih. Saya berkunjung ke tempat ini ingin sedikit mengungkap apakah benar itu yang terjadi faktor bunuh diri yang membisikannya jenengan. Kabeh menungso padha wae. Seneng nyalahke liyan. Ora kabeh saka bangsaku. Ya, saya memang percaya dengan hal itu, tapi ada sedikit yang mengarahkan untuk ke sana karena faktor manusia juga. Tapi kenapa jenengan selalu mendekatnya? Kalau anak buah jenengan saya nggak ngelihat itu, tapi saya yang lihat jenengan. Kenapa? Apa memang ada target jenengan dengan seseorang yang bisa dijerumuskan ke dalam sini? Kenapa? Pengawal-pengawal jenengan sudah tidak senang. Ini mereka mau menyerang kami yang ada kru di sini, tapi kita biarkan aja.
Saya pengen tanya coba jenengan sekarang. Betul kan? Jenengan yang membisikkan? Ora kabeh salahku. Oh. Tapi pasti ada. Mung gawe nyepetke. Iyalah. Tipu muslihat model-model kayak jenengan itu memang seperti itu. Tipu muslihatnya. Tapi aslinya juga saya paham kok. Siapa jenengan kok? Hati-hati. Beliau sudah mengingatkan, walaupun jenengan seorang ratu di sini, tapi yang di seberang sana beliau mengatakan, jangan percaya dengan tipu muslihatnya dia. Jenengan nampak bagus dengan baju seperti itu, dengan mahkota seperti itu. Tetapi saya nggak tertipu daya dengan tipu muslihat jenengan. Bismillah. Sampaikan ke punggawa-punggawa jenengan semuanya, anak buah jenengan. Tolong untuk menyingkir hari ini dari sini. Kami jangan diganggu. Kami berkarya di sini. Kowe ngapain sing ganggu nang kene? Saya tidak mengganggu. Saya hanya pengen mengetahui sedikit. Keratonku nang kene, kowe dhewe dong apa? Saya pengen mengetahui hal itu tentang kenapa jenengan kok sering banyak sekali untuk Wis tak disingkirkan. kandhane ndang Bali ya, Doan. Tenang, bentar lagi kita akan pulang. Ya. Oh. Saya pesan kepada jenengan, mulai hari ini agak menjauh. Karena tempat ini sebentar lagi akan diisi oleh beliau, guru saya yang ada di sini. Ya. Oke? Menyingkir. Silahkan. Bismillah, dibantu tenaga, Mas Kanjeng. Itu yang masuk cukup besar di dadanya. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Boloangon dimanapun Anda berada, sampailah akhirnya kita di penghujung penelusuran untuk episode Jembatan Juruk ini. Kita langsung bertanya kepada Kang Dasep, sosok seperti apa sih yang masuk ke tubuh Mas Erwin, yaitu ratu dari kerajaan jin yang berada di Jembatan Juruk. Kang Dasep, monggo diceritakan. Ya, Tadi saya kan tidak ada. Siap Mas Eci. Kemana jenengan Mas Evi? Tadi kemana? Tadi saya lari. Saya kok mau deket tuh merinding. Oh, makanya kok tiba-tiba jangan tidak ada di tempat itu. Takut saya. Nah, itu bisa diceritakan. Siap, baik. Pemirsa jangan, intinya gini. Tadi memang dari awal kita sampaikan bahwa ada sosok ratu yang ada di kerajaan sini. Kita tarik beliau itu dengan pakaian yang saya ceritakan di awal. Ya. Pakai baju merah dengan model kuno, kebaya dan segala macam. Tapi ada mahkotanya di antara kepalanya itu ada warnanya merah juga. Nah, nanti bisa kita coba nanti ya, siapa? Mas Sukron ya Mas tadi. Sukron sebagai ilustrator kita. Tadi kan udah menggambar juga dia. Makanya kita coba nanti lihat seperti apa. Intinya sosok yang ratu itu cukup tidak suka dengan kita, tetapi intinya jangan percaya dengan tipu muslihatnya mereka. Ya. Tapi saya tidak menyalahkan semuanya karena faktor goib. Ya. Karena faktornya memang kondisinya orangnya sendiri, tinggal dia memasukkan, mempercepat untuk ya seperti itulah proses untuk itu. Oke ya, Langsung aja, Mas Sukro. Tadi kan sudah iya, gambarnya masuk loh. Iya. Ya. Ini perlihatkan ke pemirsa. Nah, agak ke bawah sedikit. Nah, ini tadi Ya. kalau yang ini Kang dijelaskan, yang ini yang siapa ini? Oh ya, kebetulan yang hitam ini yang terlihat seperti apa kalau di sini gendro atau buta, ya itu pengawalnya dari yang sebelah tengah ini. Nah, yang tengah ini adalah sosok ratunya. Ya, dia suka warna merah karena memang membutuhkan beberapa darah.
Oh, Nah, ini kekuatannya di situ. Dia membisikkan. Sebenarnya dia itu bisa merubah-rubah. Kalau ini terlihat kalau kita lebih deteksi lagi, ini sebenarnya pakai pakaian Jawa, mirip Jawa panjang ini, tetapi warnanya merah semuanya. Nah, ya sosok yang sebelah kanan ini kebetulan ular juga yang penguasa di sini, tapi yang membentengi di kerajaan itu. Tadi kita waktu masuk pertama, waktu di awal itu, kita sudah disambut dengan makhluk seperti itu karena mereka tidak menyukai kita, maka dia menampakkan. Nah, saat di Mas Sukro ini kita coba untuk menggambar, kita buka meta batinnya, ternyata terlihat juga seperti ini. Ya, pemirsa, mudah-mudahan ini yang kita lihat. Ini ada 3, di yang tengah ini adalah ratunya, yang sebelah kanannya ini adalah pengawal setianya. Dia agak marah yang tadi masuk ke tempat tim kita. Nah, yang ini yang di ular yang pertama kali hadir. Kalau kita mau menyikapi tempat ini, sosok-sosok cukup banyak. Ada yang kepala tok, gembung tok, ada semua. Cuman kita ambil yang paling powernya besar-besar aja. Oke. Itu Mas Cepi, bisa saya jelaskan. matur sembah nuwun. Siap, sama-sama. Kang Dasep, Nggih. Mas Kanjeng, Mas Erwin, Nggih. Mas Sukro. Dan ini pesan untuk Anda semuanya saja. Dukung channel dari Cahangon dengan cara subscribe, like, dan komen yang positif-positif. Ya, itu ada subscribe Anda, itu sangat mendukung kami dalam kedepannya kita penelusuran kemana. Dan pesan terakhir dari Kang Dasep, monggo. Pesan terakhir dari saya, jangan lupa kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, sebaik-baiknya jin, itu seburuk-buruk manusia. Jangan pernah lupakan untuk selalu berdoa dimanapun kita berada. Dengan cara apapun kalian berdoa, karena dengan keyakinan kalian masing-masing. Ya, tanamkan buat teman-teman pemirsa Cahangon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita dunia akhirat akan selamat. Ya, Amin. Oke, hanya itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita akan ketemu di episode Berikutnya. Oke. Nah, terima kasih Bolo Angon atas subscribe-nya dan like-nya. Kita akan kembali di episode berikutnya bersama Cahangon Ungkap Misteri di Negeri. Wis rampung. Astagfirullahaladzim. Ini aku cek kemudian aku digunakan tempelan. Kasih uang beli lagi nih. Orang ngomong loh. Oh nganti 40 kan. Nganti 40 aku nangis Mas sampean Mas. Oh bayo. Apa ora nganti 40 aku nuntut. Apa nek umur? Heeh. Udah lah aku ame nangis aku langsung mak greget ngiling anakku langsung. Ya. Bagaimana? Lah. Nangis aku langsung ngiling anakku. Ada kejadian apa terus? Hah? Kalau kejadian apa? Tadi pas mediumisasi saya kan lari. Terus saya sama pas mediumisasi tadi saya kan lari menjauh lah aku soalnya. Terus aku diseneni sama sosok penunggunya Mas Agus tadi. Mas Agus itu juga ya bisa lah spiritual gitu. Terus aku dimarahin. Ono dong, marahnya gimana sih dong? ame umur 40 totonan uripmu. Kok ya iso ngerti itu uripku acak-acakan. Matur suwun Mas Agus ya, sudah sama ayangnya sudah ngasih pepeling kepada saya. Tapi benar tadi masukannya, kita harus semakin umur kita bertambah, kita harus semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just wedi.